Elizabeth dijodohkan dengan Herman di umurnya yang baru 4 tahun guys. Teman-teman kira-kira bisa membayangkan gak bagaimana gambaran perkawinan dari pasangan semuda ini? Ia akan memotong hidungnya sendiri supaya gak ada pria yang tertarik padanya. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 17 November. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Elizabeth dari Hungaria, pelindung karya amal. Sebelum kita mulai, silakan di-share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita berawal di Hungaria pada awal abad ke-13. Hungaria dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Andrew II. Lewat pernikahannya dengan Gertrude dari Merania, ia dikaruniai seorang putri yang cantik bernama Elizabeth tanggal 7 Juli 1207. Nah, teman-teman, kita pasti tahu dong ya, zaman dulu itu ada namanya budaya perjodohan. Bahkan mungkin sampai sekarang aja masih ada, walau udah agak jarang sih. Dan ternyata Raja Andrew juga melakukan budaya yang agak menyedihkan ini kepada putrinya di umurnya yang baru 4 tahun guys. Gila ya. Elizabeth dijodohkan dengan Herman, putra dari Herman pertama, penguasa Thuringia. Perjodohan ini dilatar belakangi dari pertimbangan politik keduanya untuk berkoalisi melawan Kaisar Jerman Otto keempat. Elizabeth kemudian dibawa ke istana Thuringia dan hidup bersama calon suaminya. Ia hidup di tengah kemewahan istana yang indah dan mewah. Pokoknya apa aja yang dia mau pasti ada. Uniknya, Elizabeth tidak terbuai dengan harta-harta di istananya. Ia justru hidup sederhana dan saleh. Bahkan ia dikenal sebagai anak yang hobinya itu berdoa dan pergi ke gereja. Belum sampai di situ, ia juga memberi teladan kerendahan hati dengan melepas mahkotanya setiap kali ia masuk gereja. Sayangnya setelah 2 tahun tinggal di istana Thuringia, ia harus kehilangan ibunya karena dibunuh oleh bangsawan Hungaria di tahun 1213. Peristiwa duka kembali muncul di tahun 1216 dengan meninggalnya Herman, tunangan dari Elizabeth. Meninggalnya Herman bukan berarti Elizabeth bebas guys. Ia tetap harus memenuhi perjanjian politik ayahnya. Akhirnya ia kembali ditunangkan dengan salah satu anak dari Herman pertama bernama Louis keempat. Mungkin karena pusing memikirkan politik, Herman pertama jatuh sakit dan meninggal dunia di tahun 1217. Louis kemudian menggantikan posisi ayahnya sebagai Landgrave of Thuringia. 4 tahun kemudian, Louis keempat dan Elizabeth mengikat perkawinan suci di umur yang masing-masing masih sangat muda guys, yaitu 21 dan 14 tahun. Teman-teman kira-kira bisa membayangkan gak bagaimana gambaran perkawinan dari pasangan semuda ini? Penuh dengan cekcok? Oh, kurang tepat nih sepertinya. Justru mereka adalah pasangan yang bisa dibilang harmonis banget loh guys. Bingung gak? Ini sebenarnya karena keduanya berjalan di dalam Kristus guys, dan saling support satu sama lain. Ditambah lagi Louis itu orangnya sangat gentle, sehingga dia selalu melindungi Elizabeth ketika banyak orang ingin menyerang Elizabeth karena kesuciannya. Contoh keharmonisan mereka nih di tahun 1226 saat banjir, wabah kelaparan, dan hama menyerang Thuringia. Louis pada waktu itu tidak ada di Thuringia karena sedang melakukan kunjungan ke Cremona, Italia. Pemerintah kemudian dipegang oleh Elizabeth sementara dan ia melakukan tindakan amal kasih yang begitu mengagumkan guys. Mulai dari membagi sedekah, memberi jubah, dan juga perhiasan negara kepada orang miskin, hingga membangun rumah sakit dan mengunjungi narapidana. Bisa dibilang Elizabeth membantu sebanyak 900 orang miskin setiap harinya. Dan ternyata sebelum wabah ini, ia juga pernah membantu pembangunan sebuah biara Fransiskan di Eisenach tahun 1225. Nah, ini yang perlu dicatat nih guys. Elizabeth melakukan semuanya ini dengan sepengetahuan Louis loh. Dan Louis sendiri tidak berkeberatan akan berbagai tindakan amal istrinya. Bahkan ia ikut mendukungnya. Bener-bener harmonis ya guys, saling support satu sama lain. Namun, walau Louis sendiri mendukung Elizabeth, ternyata tidak dengan keluarganya. Keluarga Louis tidak terlalu suka dengan berbagai tindakan kasih Elizabeth kepada rakyatnya. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena Louis melindunginya. Gentle kan guys? Setahun setelah bencana di Thuringia, Louis ikut dalam perang salib ke-6 di Palestina.
Sayangnya dalam perang ini ia tewas tanggal 11 September 1227 karena terserang wabah penyakit di Otranto, Italia. Louis meninggalkan Elizabeth dan 3 orang anaknya, Herman II, Sophie, dan Gertrude yang lahir beberapa hari setelah kematiannya. Elizabeth yang mendengar kabar kematian suaminya menjadi sangat sedih, sampai-sampai ia berkata, "Dunia dengan segala kegembiraannya sekarang sudah mati bagiku." Dan sejak meninggalnya Louis, Elizabeth memutuskan untuk hidup selibat, guys. Nah, kematian Louis membawa kesempatan bagi keluarganya untuk menyingkirkan Elizabeth. Elizabeth pun akhirnya harus meninggalkan Castle Wartburg pada musim dingin tahun itu, sedangkan pemerintahan diambil alih oleh iparnya, Henrik. Elizabeth lalu ditampung oleh bibinya dan dikirim untuk tinggal pada pamannya, Egbert, yang adalah uskup Bamberg. Egbert kemudian berusaha untuk mengatur pernikahan bagi Elizabeth dengan seorang pria kenalannya. Elizabeth, kamu kan sekarang sedang jomblo nih. Ini saya ada kenalan loh buat kamu, ganteng loh orangnya. Nanti kamu menikah ya sama dia. Mendengar kabar dari pamannya ini, Elizabeth sangat teguh, guys. Sampai-sampai ia mengancam kalau terus dipaksa menikah, ia akan memotong hidungnya sendiri supaya gak ada pria yang tertarik padanya. Keren banget ya, guys. Tak lama setelah itu, Elizabeth memutuskan untuk bergabung dengan Ordo Ketiga Fransiskan dan berkarya dengan membangun rumah sakit di Marburg khusus untuk orang miskin. Uniknya, pembangunan rumah sakit ini menggunakan semua hartanya yang tersisa loh, guys. Bahkan mas kawinnya sendiri. Elizabeth lalu tutup usia tanggal 17 November 1231 di usianya yang masih sangat muda, yaitu 24 tahun. Setelah wafatnya, terjadi banyak mukjizat di makamnya dan di rumah sakit yang didirikannya. Oleh karena itu, penyelidikan dilakukan terhadap orang-orang yang disembuhkan antara Agustus 1232 hingga Januari 1235. Dan membawanya pada tahap kanonisasi oleh Paus Gregorius ke-9 tanggal 24 Mei 1235. Wah, gimana guys riwayat hidup beliau? Luar biasa ya. Beliau menjadi model seorang Kristen yang taat loh dari segala jenis usia dan status sosial. Anak-anak dapat belajar daripadanya untuk dekat dengan Tuhan sejak tahun-tahun pertama mereka. Orang muda yang single dapat belajar daripadanya bagaimana menjaga kesucian hidup pribadi. Orang yang sudah menikah dapat belajar daripadanya bagaimana cara komunikasi suami dan istri sehingga ada keterbukaan satu sama lain. Bagi mereka yang sudah ditinggal oleh pasangannya dapat belajar juga daripadanya bagaimana mencapai kekudusan bersama dengan Tuhan. Selain itu, yang kita bisa soroti juga adalah bagaimana masa kecil Santa Elizabeth yang lebih suka ke gereja daripada ke tempat-tempat lain. Kalau teman-teman lebih suka kemana? Mungkin ada yang suka ke mall, ada juga yang suka ke tempat wisata, atau juga suka ke restoran. Salah nggak sih? Enggak dong. Tapi terkadang giliran kita ke gereja, pikiran kita bukan kepada Tuhan, tapi lebih banyak tertuju ke tempat-tempat itu, guys. Terkadang kita sering mengeluh kalau misa terlalu lama, padahal kita rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk nongkrong bersama teman-teman kita. Terkadang kita mengeluh ke gereja jauh, tapi kita rajin berwisata sampai keluar kota, bahkan keluar negeri. Atau bahkan saat pandemi ini, kita sudah bisa ke mall, nonton film, kumpul-kumpul. Tapi begitu ketua lingkungan, ketua wilayah, atau pastor mengajak misa, kita justru menolak dengan alasan yang bermacam-macam. Jadi teman-teman, semoga lewat teladan Santa Margaret, kita bisa merefleksikan berbagai tindakan kita terhadap Tuhan, supaya kita dapat semakin dekat kepadanya. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santa Elizabeth dari Hungaria. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Adios!